Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesi konseling dimulai, bagaimana duduknya? Sudah nyaman semuanya? Belum. Benar kan? Supaya kita nyaman. Tunggu saya. Tunggu dia. Soalnya sih saya. Sesuai anyway. Bagaimana, sudah cukup? Ya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya kegiatan konseling kelompok kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih karena teman-teman sudah hadir kembali untuk konseling kelompok. Kehadiran kalian dan partisipasi setiap anggota berarti bagi berlangsungnya kegiatan konseling kelompok ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki tahap pembentukan. Kita sudah saling berkenalan, mengenal tujuan konseling kelompok, serta mulai membangun rasa nyaman dan saling percaya. Hari ini kita memasuki masa transisi atau tahap transisi. Kalian tahu nggak tahap transisi dalam konseling kelompok itu? Belum tahu. Tahap transisi itu adalah tahap peralihan dari tahap pembentukan menuju tahap kegiatan, teman-teman. Pada tahap ini kita akan mempersiapkan diri agar lebih siap untuk berdiskusi secara terbuka pada pertemuan berikutnya. Melalui tahap ini diharapkan rasa percaya, komitmen dan kerjasama antar anggota semakin kuat sehingga proses konseling dapat berjalan dengan baik. Bagaimana? Sebelum melanjutkan kegiatan konseling ini, mari kita mengingat kembali kesepakatan yang telah kita buat bersama sebelumnya, yaitu memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara itu tidak boleh, menghargai setiap pendapat tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan seluruh cerita yang disampaikan dalam kelompok, berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kenyamanan masing-masing, menggunakan bahasa yang sopan serta menghormati yang lainnya. Apakah teman-teman masih bersedia menjalankan kesepakatan tersebut selama kegiatan ini berlangsung? Terima kasih atas komitmen kalian ya. Selanjutnya saya ingin mengajak kalian untuk berbagi ya. Silakan kalian menceritakan secara singkat hal permasalahan yang saat ini sedang menjadi beban pikiran kalian. Tidak perlu terlalu rinci dan cukup sebatas teman-teman saja ya yang merasa nyaman dibagikan. Jadinya kalau permasalahannya serius, boleh lanjut konseling individu saja. Saya. Apabila ada yang belum siap bercerita, tidak apa-apa, teman-teman dapat menyampaikan ketika sudah merasa siap saja. Gitu. Sebelum cerita, boleh kita atur nafas dulu? Ya boleh. Boleh? Bentar, jangan keras-keras gitu, Mas. Ayo, relax, tarik nafas. Hembuskan, belum dihembuskan, Mas. Belum. Yuk, tarik nafas lagi ya, yuk. Relax, hembuskan. Sesak nafas saja. Udah, pelan-pelan ya. Oke. Baik. Ini siapa yang mau cerita dulu? Ini dari Mas Nani. Ya, saya izin cerita. Ini juga. Masalah saya ini akhir-akhir ini saya mulai hubungan untuk saya di Bali gitu. Di sini kan saya di semester 6, jadi saya kan sudah 2 semester lagi, insya Allah sudah
lulus. Nah, jadi orang tua saya ini bingung. Saya ini mau arahnya kemana? Saya nanti habis lulus ini harus bagaimana? Gitu. Jadi kayak hilang arah. Gitu. Jadi maksudnya memiliki kecemasan akan masa depan ya? Iya, benar sekali. Ya. Jadi mungkin ada masalah yang lain yang bisa diceritakan? Cukup. Siapa lagi yang mau bercerita? Saya. Oh iya, silakan. Jadi masalah saya itu kan saya juga bingung nanti tuh saya itu kan pengen kerja. Nah terus saya itu masih bingung sama pekerjaan apa ya yang cocok buat saya dan prodi saya ini. Jadi saya itu kayak overthinking nantinya kalau kerja juga kalau di sekolah itu seperti apa gitu. Takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi saya kayak overthinking terus masalah pekerjaan. Mbaknya cemas akan pekerjaan mbaknya ya? Iya, kayak gitu. Takut juga kayak tidak sesuai ekspektasi saya. Emang bayangannya mbaknya bagaimana? Mungkin pekerjaan yang ingin mbaknya tuju? Saya tuh pengennya nggak di sekolah sih. Pengennya nggak di sekolah? Iya, cuma saya ambil pemilihan pendidikan. Tapi nggak tahu, jadi saya tuh bingung. Oh, masih bingung gitu ya mbak? Ya, sama maksudnya itu saya nggak cemas gitu. Jadi mbaknya cemas akan masa depan ya mbak ya? Iya. Boleh yang lain didengarkan ya, nggak boleh tertawa-tawa ketika temannya bercerita loh. Ayo didengarkan. Ayo siapa yang mau cerita lagi? Boleh, boleh. Boleh semua. Ya, mungkin dari cerita saya ini sama mbaknya itu mungkin dari cerita saya itu hampir sama seperti Isna terkait yang tadi disampaikan, dan saya ini juga bingung Bu. Kalau misalnya tadi kan tentang kuliah karena terus nanti mau gimana kan gitu. Saya itu sebenarnya juga di situ. Terus yang kedua itu soal kecemasan masa depan akan nantinya itu, saya itu masa depan yang bagaimana yang saya akan rancang itu. Terus terkait untuk nanti di kemudian hari kalau tidak sesuai ekspektasi saya juga takut. Memang bayangannya masnya setelah lulus mau langsung bekerja atau meneruskan mungkin S2 mungkin? Kalau saya langsung kerja Bu. Oh, ingin langsung bekerja ya? Ya, kerja terus ya seperti baru lagi saya itu udah ingin jadi guru sebenarnya. Terus ya inginnya jadi pengusaha. Oh, inginnya jadi pengusaha. Cuma ya itu lagi ya terkait hal yang salah memilih jurusan. Oh, sana. Terus akhirnya ya Ya. Sebenarnya bisa loh. Meskipun kita salah jurusan kita masih bisa memperbaikinya di kemudian hari. ya. Baik, terima kasih. Udah. Siapa yang mau cerita lagi? Saya mungkin saya habis sama seperti nanti kalau saya itu lebih suka membandingkan diri dengan teman yang lain. Ya, saya itu juga suka mencemaskan diri akan karir saya ke depan. Soalnya kan teman-teman saya sudah banyak yang sukses gitu, banyak yang punya usaha sendiri atau banyak yang keluarga juga, dan sementara itu saya itu masih begini, masih di masa kuliah ini. Jadi saya itu kayak overthinking akan Oh, baik. Sudah cerita itu. ya suka itu suka membanding-bandingkan itu. Suka membanding-bandingkan. Ya. Tapi jadi intinya masnya itu cuma akan masa depan juga ya? Iya, intinya juga sama sebenarnya. Oh iya. Baik, sudah cukup mas cerita. Iya, mungkin itu saja cukup. Silakan Mbak Uci apa Mas Rudi dulu? Oh, Mbak Uci dulu. Saya kayak lebih bingung kan ini rencananya
mau ngajar target di 3,5 lulus. Oh iya Mbak ya. Nah itu tuh maksudnya kalau misalkan arahnya kalau kita itu kan lulus kan, saya juga belum mau pulang dulu karena rencananya mau karir di sini dulu, tapi itu masih kayak takut karena di sini kan masih di tempatnya orang gitu ya, masih bingung di situ. Jadi Mbaknya ingin mengejar target 3,5 tahun lulus ya Mbak ya. Tapi setelah lulus Mbaknya tidak ingin pulang kampung gitu. Iya, masih mau di sini tapi itu bingung. Oh, masih bingung antara mau di sini atau mau pulang gitu. Bingung ya, kalau misalkan di sini karena kan belum begitu mengenal daerah sini kan tempat orang juga, takut nanti kalau entah itu penipuan atau nanti salah langkah, kalau pulang pun di situ sangat minim juga, maksudnya untuk kerja di situ pun nggak jadi apa-apa, juga nanti paling dinikahkan atau gimana. Oh, jadi lapangan pekerjaan di daerah Mbaknya itu masih sedikit gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi sudah apa? Sudah. Oh, sudah. Mas Aldo silakan. Kalau nama saya itu saya itu selalu bisa serius itu. Bisa serius gimana itu Mas? Bisa ketawa gitu. Dan bisa membedakan mana tempat kerja mana tempat enggak gitu. Jadi Mas Aldo itu ingin menjadi seseorang yang lebih profesional lagi ya, tidak sering mengejek di tempat-tempat yang tidak pas gitu ya. Itu ada alasannya apa enggak Mas Aldo? Apa semata-mata tiba-tiba Mas ini tertawa gitu? Melihat keanehan di tempat saya berada itu langsung tertawa. Gitu. Rasakan autis ya Mas Aldo ya? Tapi kalau ketika pelajaran itu tetap paham apa ya, tetap tertawa-tawa gitu? Iya gitu ya. Oh iya. Udah itu aja Mas Aldo. Baik, jika kalian sudah bercerita semua ya tadi ya. Terima kasih atas keterbukaan teman-teman. Dari cerita yang telah disampaikan tadi, ada beberapa tema yang muncul. Tadi kecemasan akan masa depan itu paling banyak ya. Iya. Mas Aldo tadi tertawa-tawa sendiri gitu katanya ya. Jika nampaknya kecemasan terhadap masa depan merupakan masalah yang paling banyak dirasakan, apakah teman-teman sepakat apabila topik tersebut menjadi fokus pembahasan pada pertemuan berikutnya? Iya. Mbak Uci kok gini-gini kan Mbak? Oh tidak apa-apa, oh ya. Baik, terima kasih. Dengan kesepakatan kalian, topik tersebut akan menjadi fokus pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki kegiatan atau tahap inti, konseling kelompok kita ya. Kita akan membahas topik kecemasan terhadap masa depan secara lebih mendalam dengan menggunakan teknik kognitif reframing. Teknik itu bertujuan membantu kita melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih realistis dan positif, sehingga kita dapat menemukan cara yang lebih tepat dalam mengelola kecemasan serta menyusun langkah-langkah sederhana untuk menghadapi masa depan. Bagaimana? Kira-kira sudah setuju? Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita membuat kesepakatan untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira itu hari apa di depan ini? Mungkin dari Senin. Senin gimana ya? Iya. Setuju.
Untuk jamnya bagaimana? Tetap apa? Tetap saja. Oh, jadi jamnya tetap. Kalau tempatnya sini ya, berarti hari minggu depan hari Senin di jam yang sama dan tempat yang sama ya. Oke. Terima kasih atas komitmen teman-teman, keterbukaan teman-teman dalam diskusi tadi. Saya harap kita tetap bisa menjaga semangat, rahasia, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti tahap kegiatan pada pertemuan berikutnya. Dengan demikian kegiatan kita pada hari ini, terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan keterbukaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.